kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Anak sekolah minggu, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Bapa, kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita, Bapa ku datang padamu.
Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Masih semangat adik-adik? Masih, Sir. Oke, kita angkat lagu pujian kita. Apa Kak Rum? Markas Tetanku Hancur. Semua tahu semua lagunya kan? Sir. Lagu girang, lagu apa ya? Daki, 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 gunung yang tinggi. Oke, semuanya adik-adik yang sekolah minggu, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau mendaki gunung. Pada
persembahan kita, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Sebentar lagi Bapak kami akan mengumpulkan persembahan kami masing-masing. Kiranya Tuhan persembahan tersebut dapat untuk perkembangan gereja kami untuk kedepannya Bapak. Kiranya gereja kami dapat lebih besar lagi dari sebelumnya dan dapat berdampak bagi masyarakat Bapak. Hanya ini doa nama Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita mengangkat lagu pujian, kami bawa korban pujian. Pada Tuhan, firman berkata, kau serta
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi ini, sehingga kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kami bisa saling mendengar Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke kakak sapa ya. Shalom anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, Yesusnya satu, pengikutnya banyak. Contohnya aku dan kamu juga, gitu loh. Oke adik-adik, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Hakim-Hakim 13 sampai dengan 16. Simson. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki di Israel yang bernama Manoah. Manoah dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah seorang malaikat Tuhan dan berkata kepada istri Manoah, "Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Tapi ingat, kamu tidak boleh mencukur rambutnya. Karena anakmu telah dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan adik-adik, sehingga mereka diserahkan kepada orang Filistin selama 40 tahun lamanya adik-adik. Mereka dijajah dan mereka pun dilakukan tidak adil loh adik-adik. Tapi Tuhan masih mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka dari orang Filistin melalui Manoah dan istrinya. Pada suatu hari, istri Manoah pun melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat ganteng adik-adik. Dan anaknya pun bertumbuh besar adik-adik. Siapa nama anaknya adik-adik kira-kira yang dia bertumbuh besar dan kuat? Yaitu Simson. Simson memiliki kekuatan yang sangat kuat adik-adik. Itu siapa yang memberi? Yang memberi kekuatan terhadap Simson adalah Tuhan. Pada suatu hari adik-adik, hendaklah datang singa muda yang hendak menyerang Simson. Tetapi adik-adik, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Simson pun dengan mudah mengalahkan singa. Simson mencabi-cabi seekor singa itu adik-adik. Dan sementara itu adik-adik, orang Filistin terus menerus menyerang orang Israel. Maka dari itu adik-adik, karena orang Filistin terus menyerang orang Israel, Simson pun jadi marah adik-adik terhadap orang Filistin. Lalu adik-adik, Simson pun menangkap 3.000 ekor anjing hutan. Ia mengikat ekor dengan ekor adik-adik, dan dimasukkannya lah suatu obor adik-adik terhadap ekor anjing itu, dan dia melepaskan anjing-anjing tersebut ke ladang orang Filistin, dan kebun-kebun orang Filistin pun jadi terbakar adik-adik. Dengan perbuatan Simson itu adik-adik membuat orang Filistin menjadi marah adik-adik, dan orang Filistin pun ingin membalas perbuatan Simson adik-adik. Tapi karena orang Israel adik-adik takut terhadap orang Filistin, orang Israel pun menangkap Simson dan memberi
kepada orang Filistin. Tetapi adik-adik, Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan Simson adik-adik, Simson pun membuka ikatan yang diikat oleh orang Israel adik-adik. Dan si Simson juga mengambil sebuah tulang rangga keledai yang masih baru. Ia memukuli anggota Filistin sehingga mereka kalah adik-adik. Tetapi orang Filistin adik-adik tidak mau menyerah akan itu adik-adik. Pada saat Simson berada di gerbang di Gaza adik-adik, mereka pun menghadang Simson di depan pintu gerbang itu adik-adik. Tapi adik-adik, pada tengah malam Simson mencabut sebuah gerbang yang ada di kota itu. Dia memikulnya ke gunung adik-adik. Dia memikulnya. Lalu pada suatu saat adik-adik, Simson pun menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi tahu adik-adik, Delila itu adalah mata-mata orang Filistin. Karena Delila adik-adik terus menerus membujuk Simson untuk memberitahu rahasianya. Apa rahasianya ia kuat adik-adik. Dan akhirnya pun Simson memberitahu terhadap Delila bahwa kelemahannya ada di rambutnya adik-adik. Setelah Delila mengetahui adik-adik rahasia Simson, Delila pun memanggil orang Filistin untuk mencukur rambut Simson adik-adik. Dan di tengah malam adik-adik, orang Filistin pun memotong rambut Simson dan menangkap Simson adik-adik. Dan mata si Simson pun adik-adik dicongkel sehingga Simson pun buta adik-adik. Simson tidak dapat melihat adik-adik. Setelah matanya dicongkel adik-adik, orang Filistin pun membawa Simson ke penjara adik-adik. Di sini ada nggak yang mau dipenjara? Pasti semuanya tidak mau dipenjara kan? Selama dipenjara adik-adik, si Simson enak tidak dipenjara? Tidak. Simson disuruh bekerja berat adik-adik. Selama Simson dipenjara adik-adik, orang Filistin pun melakukan pesta yang besar adik-adik. Mereka senang-senang karena Simson sudah tertangkap adik-adik. Lalu adik-adik, berdoalah Simson kepada Tuhan. Simson berkata, "Ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk kali ini saja, biar aku bisa mengalahkan orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengar doa Simson adik-adik. Dan dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, Simson pun mencabut dua tiang penyangkal gedung itu adik-adik, sehingga gedung itu menimpa ribuan orang-orang Filistin. Simson kena juga tidak adik-adik? Dia juga kena timpa adik-adik. Dia ditimpa oleh tiang-tiang itu adik-adik. Nah adik-adik, Simson sudah diberikan keistimewaan dari Tuhan, tetapi Simson tidak menjaganya. Nah adik-adik, kita pasti juga diberikan oleh Tuhan keistimewaan kan? Maka dari itu, mari kita jaga keistimewaan itu dan kita harus taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih karunia-Mu pada pagi ini sehingga kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu ya Yesus. Tuhan, kami yang tidak luput dari dosa, kiranya Engkau ampunilah dosa kami yang sengaja dan tidak sengaja. Terima kasih Yesus, haleluya. Oke adik-adik, mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, shalom.